Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar penggunaan Moodle tahap kedua. Saat ini kita akan membahas tentang penambahan atau pengeditan dari kursus. Di sini kita ada 3 hal dasar yang harus kita bahas. Yang pertama adalah menambah topik, menambah materi baru, menambah guru, dan menambah siswa. Sudah kita bahas di materi tahap pertama. Kita login sebagai admin, dan di sini kita bisa klik di kategori kursus ini. Kita klik Add Course. Ini kursus apa yang akan kita lihat, dan ini berdasarkan kategori. Kita klik kategori kelas 10, dan kita pilih bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu kita perhatikan di tutorial sebelumnya kita sudah membuka akses untuk kursus dapat diakses user lain ya. Jadi tanpa harus konfirmasi admin, dia bisa login, dia bisa masuk, dan ada simbol seperti ini. Kalau misalnya simbol ini nggak ada, maka siswa nggak bisa langsung enroll atau gabung dalam satu kelas itu. Oke, kita klik bahasa Indonesia atau sebagai siswa dan gurunya ya, nanti ada di dalamnya. Oke, di sini kita ditampilkan dengan seperti ini, dan di menu sebelah kiri ini kita bisa perhatikan di sini adalah bagian materi ya. Di sebelah sini ada partisipan atau pesertanya. Di sini ada package atau lencana. Di sini ada competition, grades, dan ini general. Ini adalah topiknya. Kalau di competition dan grades ini adalah nilai. Kalau tidak salah kita cek dulu. Nah, iya, di sini ada tambahan kompetisi, dan ini saya belum pernah nyoba juga. Dan di grades kalau nggak salah ada nilai keberhasilan. Jadi tugas apa yang udah pernah kita kerjakan, nanti kita bisa tambahkan nilainya. Kita klik di bagian materi, dan di sini masih kosong ya, tulisannya cuma topik 1 sampai topik 4. Kita bisa ngedit di halaman ini. Kita klik turn on edit ya untuk editing. Kemudian kita hapus topik-topik yang nggak perlu ya. Mungkin saya akan menggunakan satu topik aja. Kita edit, klik edit, dan klik delete topik. Mungkin kalau di Indonesia topik itu mirip seperti bab. Mungkin satu bab adalah satu topik gitu ya. Dan kita sisakan untuk satu topik aja biar kita bisa fokus. Mungkin bahasa Indonesia saya ganti aja biar lebih gampang, karena saya tidak terlalu mengenal tentang materi-materi bahasa Indonesia. Misalnya Linux dasar, Linux dasar. Nah, di source-nya di sini Linux dasar, samain aja nggak apa-apa. Kita simpan. Nah, di sini udah gantian namanya Linux dasar. Kemudian topik 1 kita ganti misalnya perintah dasar Linux. Enter. Kalau tidak di-enter dia nggak menyimpan ya. Kemudian kita bisa nambah add a activity or resource, atau kita nambahkan aktivitas atau sumber materi ini dari mana. Dan ini biasanya dilakukan oleh teacher ya, atau sebagai gurunya. Tapi kita juga sebagai admin bisa menambahkan ini. Kita ada beberapa pilihan. Di sini ada book, ada assessment ini ada ujian, choice ini pertanyaan ya, file, nanti kita bisa nambahkan file. Ada URL atau halaman. Di sini ada page atau halaman juga. Ini halamannya. Jadi bedanya URL sama page adalah gini. Kalau URL kita masukkan link orang lain ke halaman kita, ke halaman dari Moodle.
Kalau page adalah halaman untuk Moodle sendiri. Jadi Moodle bikin halamannya sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Dan yang berikutnya adalah quiz. Ini ada nih pertanyaan. Biasanya yang saya pakai cuman 3 ya. Yang pertama adalah assessment. Di sini ujian, atau ujian bisa ngupload file. Jadi misalnya ditugaskan pesertanya mengupload file apa, nanti bisa tambahkan assessment. Dan untuk page ini biasanya penjelasan tentang materinya apa, dijelaskan secara singkat di page. Dan URL ini yang digunakan untuk kita linkkan materinya dari halaman yang mana, halaman web mana, misal dari YouTube atau dari mana, kita bisa tambahkan di URL. Oke, kita contoh tambahkan di page terlebih dahulu. Kita nambah satu halaman ya, satu page. Dan nama page-nya apa? Misalnya penjelasan materi. Nah, konten page di sini isinya apa ya, kontennya. Misalnya ini adalah halaman penjelasan tentang materi dan apa yang harus disiapkan misalnya untuk mengikuti materi ini. Misalnya kita tambahkan ya, 1 laptop, 2 sistem operasi Linux, terus misalnya jaringan internet. Nah, seperti ini sebagai contoh aja ya. Lalu kita klik save and display, atau kita simpan dan tampilkan. Nah, jadi tampilan seperti ini. Jadi nanti di halaman user akan tampil seperti ini. Dan kita klik kembali. Oke, kita klik di Linux dasar ya. Nah, di sini ada Linux dasar 1 bab dan 1 halamannya tentang penjelasan materi. Dan kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kita nambahkan URL atau link ya nantinya. Nama URL-nya apa? Misalnya kita ngambil dari melon kuning. Kita asal aja ya sebagai contoh. Name-nya di sini URL-nya misalnya materi Linux dari melon kuning. Nah, ini bisa juga link dari YouTube. Dan kita klik save and display. Oke, tinggal diklik aja, nanti dia mengarahkan ke sana. Kita kembali. Diklik di sini. Di Linux dasar ya sebagai materi. Dan kita bisa klik di materi Linux ini dan kita klik untuk mengarah ke linknya. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya Moodle ini, materi akan tersusun lebih rapi dan lebih terdokumentasikan ya. Misalnya kita punya banyak materi, daripada kita nyari-nyari satu-satu ke web-web orang, nanti bisa repot dan mungkin makan banyak waktu lebih lama. Dan berikutnya adalah kita tambahkan lagi assessment ya. Di sini ada ujian. Di assessment ini kita bisa nambahkan misalnya halaman desktop Linux. Nah, jadi saya minta misalnya kan tolong untuk mengirimkan screenshot, misalnya screenshot halaman desktop Linux kalian, misalnya seperti ini. Kemudian kita submit setting di sini. Kita cek dulu di grade. Nah, grade ini nilainya ya. Nilainya bisa maksimum 100 dan grade to pass artinya adalah
KKM-nya ya, mungkin di Indonesia istilahnya KKM-nya berapa bisa kita tentukan. Biasanya ada file yang diizinkan. Oke, coba saya cari dulu. Oke, kenapa saya nggak menemukan? Oh, di sini kita hilangin aja. Oh, di sini ternyata submit tipe. Nah, di sini uploadnya berapa ya? Number upload berapa file? Misalnya cukup 1, kita klik 1. Dan di sini ukuran maksimumnya berapa? Misalnya cuman 5 MB biar nggak membebani server. Dan kita pilih filenya apa aja ini, misal biar nggak ngabur ya, nggak semua file dimasukkan. Misalnya file dokumen boleh, semua dokumen misalnya, dan file foto misalnya gitu. File foto, oke, kita simpan. Nah, jadi dokumen-dokumen ini aja yang bisa diupload, dan di sini kita pilih submission type. Lalu kita pilih save and display. Nah, dah seperti ini. Dan ini terdapat di bagian grade ya. Di sini partisipannya berapa, dan submit artinya yang udah ngupload, dan ternyata masih 0 karena belum ada yang upload ya. Oke, masih kosong, dia nilainya masih kosong ya. Di sini harusnya udah ada filenya kalau misalnya udah ngupload, dan kita bisa ngasih nilai di bagian grade. Kalau misalnya kita udah ada yang upload, bisa klik grade. Dan di grade ini kita bisa download filenya apa, lalu kita ngasih nilainya, misalnya nilainya 90, dan di sini keterangan, misalnya ngasih komentar kurang sesuai atau apa, atau ada masalah apa, bisa di komen dan kita save. Oke, seperti itu. Kita kembali ke kursusnya. Nah, oke ya, kita sudah punya dasar. Di sini perintah dasar Linux, ada materinya, bentuk pack atau penjelasan. Di sini link, kita bisa ngalihin ke URL, dan di sini ada assessment atau ujian. Berikutnya kita nambah topik baru. Misalnya kita nambah bab baru, kita tambah 1 aja. Nah, seperti ini. Linux dasar, di sini perintah dasar, kita Linux dalam jaringan misalnya. Nah, seperti ini. Dan kita bisa nambahkan activity yang lain. Kita bisa menambahkan pack, atau menambahkan URL, atau kita nambahkan yang assessment ini. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial sampai selesai. Semoga bermanfaat.